One. Shalom Jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom Jemaat Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yang percaya bahwa Tuhan ajaib katakan haleluya. Seperti waran
kita akan mendengarkan suara gembala yang disampaikan oleh Pastor Timotius Arifin. Shalom warga kerajaan, melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Maka ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, wow, Raja itu mau fellowship dengan kita, saudara ya. Jadi saya juga mengajar tidak selalu classroom ataupun mimbar. Saya sering dengan anak-anak putra-putra rohani saya melalui makan-makan. Saya tiru Tuhan Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan the promise of the Father, janji Bapa. Telah kamu dengar padaku, Yohanes membaptis dengan air, truly baptized with water, sesungguhnya. Tapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Pada satu dia berkata, aku jadikan kamu saksi yang berkuasa, ya. Karena soal kerajaan ini bukan soal debat teologi, ya. Kerajaan tidak bisa dibangun dengan debat. Bahkan Rasul Paulus berkata, ya, bahwa segala macam perdebatan sia-sia, saudara, ya. Dan firman Allah menunjukkan bahwa mereka harus diperlengkapi dengan dunamis, dengan kuasa mengadakan mujizat. Saksi itu bukan cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi lebih dari itu adalah martus. Martir dalam bahasa Latin artinya saksi mata yang siap mati tentang kebenaran yang mereka alami, ya. Karena itu saudaraku, tanpa dibaptis dalam Roh Kudus, kita tidak bisa jadi perwakilan dari kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Ini bukan stempel, ini bukan yaitu suatu stempel kekristenan, bukan sama sekali. Tetapi ini perlengkapan kerajaan, the kingdom power and the kingdom authority. Sebab kita membangun pemimpin yang punya nilai soul, spiritual, tapi punya authority karena hidup dalam kebenaran. Karena itu dia akan jadi leader, punya leadership, dan akan jadi transformer di dalam masyarakat. Itu yang Tuhan mau kepada kita sebagai murid-muridnya. Dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi. Lukas 24 mengatakan, yaitu diberikan jubah ataupun endued with power, dikuasai, bukan lagi punya kuasa, tapi dikuasai oleh kuasa itu. Karena itu nanti kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Tapi tidak usah tunggu tanggal 23, ya, bulan ini nggak usah, saudaraku. Now kita bisa menerima kuasa kerajaan itu. Tapi jangan gagal paham ya. Kita tidak mengabarkan agama Kristen. Kita extending the kingdom. Start from here. Mulai dari kita, keluarga kita, gereja, masyarakat kita, dan mereka akan melihat kuasa Tuhan in action. Dalam hidup saya, tanpa power evangelism, tidak ada saudara orang percaya tentang kerajaan Allah. Ya, Yesus berkata pada murid-murid yang membaptis yang bimbang, sebab dia ada dalam penjara. Kita ingat, menyatakan kebenaran. Dia memberikan satu nasihat kepada Raja Herodes Agripa waktu itu. Tidak payah melakukan ini, mengambil yaitu istri daripada saudaramu. Saudara, banyak manusia begitu sombong dan melakukan hal yang begitu bodoh. Akibatnya kepalanya dipotong. Tapi sebelum itu, Yesus berkata, katakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, ya. Dan dia ulangi lagi kepada orang miskin tertindas diberitakan kabar baik. Mari saudara dan saya, kita siap menjadi representative of God's kingdom, of Christ's kingdom di dalam kehidupan kita. Terimalah Roh Kudus. Minta kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kita akan dapatkan kingdom power and kingdom authority. Tuhan kiranya memberkati kita, memperlengkapi kita, dan membaptis kita dalam kasih dan kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. See
Berikan hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan.
Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar diberkati Tuhan. Setiap kami yang mendengar boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu. Biarlah setiap apa yang disampaikan hanya berasal dari Tuhan saja. Dalam nama Yesus. Amin. Thank you. Oke, shalom. Apa kabar? Yang sebelah kiri kayaknya tidak luar biasa nih. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Jelas kedengaran suaranya? Jelas ya, karena orangnya cukup jelas. Hari ini saya akan sampaikan satu tema yang baru yang sudah ditetapkan oleh GBI Rock Pusat. Kalau lalu-lalu kita sudah dengar bahwa GBI Rock menargetkan bahwa di akhir tahun nanti kita akan masuk ke dalam satu fase untuk menjadi seorang bapak rohani. Nah, tapi ternyata setelah saya ketahui bahwa tema-tema yang sudah ditetapkan oleh GBI Rock ini sebenarnya berkesinambungan. Dari awal sampai ke akhir tahun dibagi menjadi 4 fase sebelum kita bisa menjadi bapak rohani. Yang pertama ternyata di 3 bulan awal dibuat temanya nurture, health, grow. Karena sebelum menjadi bapak otomatis kita menjadi anak, bayi, balita, children. Lalu di bulan keempat dan keseterusnya di 4, 5, 6 kita masuk ke dalam fase lebih dewasa daripada children, itu young men. Itu kita masuk di bulan ini dengan tema guide. Dan bulan ini kita masuk ke dalam tema train, lalu bulan depan kita akan masuk ke tema develop. Lalu di bulan berikutnya kita masuk dalam fase orang dewasa, men. Dia di sini disampaikan tentang mature, fruitful, and strong.
di 3 bulan berikutnya. Di 3 bulan akhir, setelah kita melewati fase-fase dari anak menjadi orang dewasa, lalu menjadi pemuda dewasa, masuk ke dalam tema fase disebut sebagai Bapa, Father, dengan tema Build, Multiply, and Legacy. Bulan ini kita masuk ke dalam satu tema yang berjudul Train. Wah, katakan dulu sama-sama, Train. Tahu ya train apa ya? Bukan kereta, nanti nyanyi gitu. Jugi-jagi, kereta berangkat. Train ini bicara tentang latihan. Saya bukan bilang, saya yang mau sampaikan bukan tentang bagaimana kita dilatih, tapi bagaimana kita melatih diri kita. Latihan bicara tentang, train yang hari ini saya mau sampaikan bicara tentang kita melatih diri kita. Kita lihat di sini. Karena young men, diambil 1 Timotius 4 ayat 12. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Wah. Karena kita masuk ke dalam fase pemuda, young men, orang-orang muda bukan berarti orang-orang berusia muda, tapi orang-orang yang berjiwa muda atau orang-orang yang masih produktif. Saya percaya sekalipun kita dalam kondisi umur yang cukup tua, tapi kita tetap produktif, kita masih disebut sebagai orang-orang muda. Amin. Orang-orang yang produktif adalah orang-orang yang muda. Next. Nah, apa sih yang dimaksud dengan train? Kata train menurut Merriam-Webster, di sini tidak disebutin ya borunya apa. Saya juga tidak tahu borunya apa. Memiliki arti yang pertama itu tentang to teach so as to make fit, qualified, or proficient. Untuk mengajar agar menjadi sesuai, pas, berkualitas, atau mahir. Banyak orang yang ada di level bisa. Kayak contoh, banyak orang yang bisa main musik. Dia bisa main banyak alat musik, tapi harus ada yang jadi major. Nah, untuk menjadi majornya, kekuatan dia di bagian musik yang mana, dia butuh latihan. Misalnya kayak tadi, Paul dia punya major main keyboard. Jadi dia akan terus melatih bermain keyboard supaya ia menjadi mahir. Kalau mau ngomong tentang alat musik yang lain, Paul bisa bermain bass, bisa bermain drum, bisa bermain alat musik yang lain, gitar pun bisa. Tapi karena dia harus tahu majornya yang mana, menambahkan kualitas permainannya, dia harus melatih dirinya supaya ia menjadi mahir. Yang kedua artinya to form by instruction, discipline, or drill. Untuk membentuk dengan instruksi, disiplin, atau latihan. Yang ketiga, to make prepare as by exercise for a test of skill. Untuk membuat persiapan atau seperti dengan latihan untuk ujian keterampilan. Masuk ke dalam fase latihan ini bukan pekerjaan yang enak. Seringkali saya lihat waktu saya lagi jogging, kembali lagi cerita tentang jogging di KONI. Saya lihat banyak sekali anak-anak muda yang berlatih PPLD ya, saya tidak tahu singkatannya apa. Mereka dilatih untuk mempersiapkan diri ikut dalam pertandingan. Jadi kalau lihat mereka latihan itu, wah, benar-benar seperti yang ditulis di video opening tadi, benar-benar break their limit. Mereka berusaha melewati limit mereka, dipaksa dan terus dipaksa oleh pelatihnya. Lari, jangan berhenti, tanganmu yang benar. Diteriakin dari jauh terus. Benar-benar yang namanya latihan itu bukan suatu hal yang mengenakan. Dan banyak dari mereka dalam kondisi lagi berpuasa. Di luar batas kemampuan mereka, mereka dipaksa untuk terus. Ayo lari terus, lari terus. Itu atlet lari. Mereka dipaksa lewatin batas kemampuannya. Ada yang sudah lari sampai ngap-ngap, sampai mau muntah, sampai harus sampai seperti mau muntah. Fase training ini tidak mengenakan buat kita. Tapi waktu kita melewati fase training kita akan jadi orang yang mahir. Kita akan jadi orang yang dipersiapkan untuk ikut masuk ke dalam satu pertandingan. Jadi tidak kagok waktu kita masuk dalam satu pertandingan, kita dalam posisi yang sudah siap. Baik siap secara fisik, baik siap secara mental, ataupun siap dalam hal yang lain. Tapi kalau mau lihat orang-orang itu latihan, wah,
Kasihan sekali, ada yang disuruh merangkak, tangannya di bawah, kakinya digendong kayak dorong apa itu ya? Lori, didorong kayak lori. Belum lagi yang dimarah-marahin. Kok kayak gitu aja nggak bisa? Wah, benar-benar fase yang tidak mengenakan. Nah, kita semua akan mengalami fase itu. Sebagai apapun kita akan masuk ke dalam fase yang disebut sebagai train, melatih diri kita. Sekarang pilihannya adalah mau atau tidak mau kita masuk ke dalam fase itu. Kalau kita tunda untuk masuk ke dalam fase itu, suatu hari atau nanti berikut-berikutnya kita akan tetap masuk ke dalam fase itu, cepat atau lambat. Kita semua akan masuk ke dalam fase itu. Tren ini bikin kita harus keluar dari zona nyaman kita. Bukan bicara tentang karena kita muda kita harus latihan, enggak. Bahkan waktu itu saya lihat ada kakek-kakek yang udah sangat tua, jalannya sudah bongkok, dia lari. Aku tahu dia lari, saya tahu dia lagi lari, tapi larinya slow. Wah, rambutnya sudah putih, tangannya sudah keriputan, mukanya sudah keriputan, tapi dia tetap melatih dirinya. Latihan tidak menunggu kita tua, tidak harus kita muda. Latihan adalah sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan lari dari latihan dirimu. Saya tidak bicara tentang kita datang ke dalam satu pelatihan dan dilatih oleh orang. Tapi ini bicara tentang diri kita sendiri yang siap untuk melatih diri kita sendiri. Waktu kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya siap masuk ke dalam fase ini. Waktu kita bilang, yes Tuhan, saya mau jadi lebih baik, saya mau jadi lebih berkualitas, saya mau memperbesar kapasitas saya. Kita masuk ke dalam fase latihan ya. Next. Why we have to train? Wah, sok-sok Inggris dikit gak apa-apa lah ya. Kenapa kita harus berlatih? Kenapa kita harus melatih diri kita? Next. Karena kita hidup di dalam gelanggang pertandingan iman. Firman Tuhan bilang next. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil, orang lain jangan aku sendiri yang ditolak. Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang atlet petinju. Dia bilang gini, saya tidak mau asal sembarang memukul. Ada di sini ya, ada yang kembar itu atlet tinju dulunya. Jadi kalau misalnya jadi atlet petinju, jadi petinju lah, bukan jadi atlet petinju ya. Jadi petinju itu dia perlu menghadapi satu proses yang namanya latihan. Mungkin pelatihnya akan bilang, jab kanan 100 kali. 1, 2, 3. Itu akan terus-terus dilakuin. Uppercut 25 kali. Atau mungkin strike 50 kali. Itu akan terus-terus dilakuin. Supaya waktu kita masuk ke dalam satu pertandingan, kita menjadi siap. Waktu diarahkan oleh pelatih atau waktu kita menghadapi musuh kita tidak sembarang memukul. Kita tahu kapan kita harus jab, kita tahu kapan kita harus uppercut. Kalau kita bertanding dengan petinju, kalau kita salah memukul itu sangat berbahaya sekali. Kalau kita mengeluarkan, ini cerita sedikit, waktu kita mengeluarkan satu pukulan besar, dibalas dengan satu pukulan kecil yang namanya counter karena kita salah memukul, sekalipun pukulannya kecil, efeknya akan besar. Jadi kita tidak bisa sembarang memukul. Nah, untuk tidak bisa sembarang memukul, kita butuh latihan. Supaya mental kita baik, supaya tubuh kita terbiasa dengan latihan itu, dan kita menjadi orang yang siap, menjadi orang yang mahir di dalam bidang kita. Kalau Rasul Paulus menggambarkan tentang petinju, kita semua ada di sini punya profesi beda-beda. Kita punya major yang berbeda-beda. Nah, kita butuh untuk melatih diri kita supaya kita tidak asal-asalan. Supaya waktu kita masuk ke dalam medan pertandingan, kita ada di dalam gelanggang pertandingan itu, kita menjadi orang yang siap. Dan kita lihat di sini bahwa dia bilang begini,
tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ada satu tujuan di dalam pertandingan. Ada hasil yang kita kejar. Ada hasil yang kita tuju yang cuma bisa didapatkan oleh satu orang dalam satu pertandingan. Yang namanya juara satu tetap satu. Kecuali di kelas ya, juara satu nilainya sama. Oh ini juara satu, ini juara satu. Tapi kalau dalam pertandingan yang asli, tidak ada juara satu dua. Maksudnya juara satunya dua ya. Juara satu ya satu. Yang kalah dari juara satu ya otomatis juara dua. Ya walaupun pada kenyataannya memang juara satu dapat hadiah, juara dua dapat hadiah, juara tiga ya memang dapat hadiah. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar prize yang biasa. Di sini dibilang tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota. Dibilang di sini yang fana. Tapi yang kita kejar sebagai orang yang percaya bukan mahkota yang fana. Tapi dibilang di sini dibilang apa? Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bicara tentang kehidupan yang kekal. Pertandingan iman kita masuk ke dalam satu gelanggang pertandingan iman. Tujuan kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita supaya saat waktu kita diperhadapkan dengan sebuah pertandingan, kita diperhadapkan dengan musuh, waktu kita diperhadapkan dengan pergumulan, kita siap. Tubuh kita terlatih, mental kita siap, iman kita tidak tergoncang. Dan semuanya butuh latihan. Semuanya butuh latihan. Firman bilang Firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita dipanggil untuk bertanding, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kalau kita tidak siap, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita tidak akan pernah bisa menang. Logikanya seorang atlet sebelum dia masuk ke dalam satu pertandingan, contohlah Evan, dia lagi mempersiapkan diri untuk porprov ya Man ya? Porprov ya? Nah, dia mempersiapkan dirinya untuk porprov. Sekarang jadwal latihannya bertambah. Tujuannya apa? Supaya bisa menang. Tidak mungkin ada porprov nih tiba-tiba yang bukan atlet, bukan orang-orang yang sudah dipersiapkan yang dipanggil. Ada porprov nih, ayo Dit, kau aja yang maju. Babak belur lah. Atau mungkin lagi ada porprov, sudah ada persiapan pertandingan, dipanggil lah, Des, kau aja yang maju Des. Belum ada latihan, tidak punya major di situ, akhirnya sembarang dikirim. Babak belur. Pasti babak belur. Rasul Paulus mengibaratkan dirinya sebagai seorang petinju yang tidak boleh sembarang meninju. Nah, kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita siap untuk masuk ke dalam pertandingan iman, supaya kita dapat mahkota kehidupan yang kekal, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal, bukan kematian yang kekal. Waktu kita kalah di dalam pertandingan iman kita masuk ke dalam satu kematian yang kekal. Tapi orang-orang yang ada di sini hari ini, saya percaya kita semua akan menjadi pemenang-pemenang di dalam pertandingan iman kita, dan kita berhak untuk mahkota kehidupan yang kekal. Katakan amin. Next. Bagaimana kita harus melatih diri kita? Next. Ada 3 hal penting yang harus kita miliki untuk melatih diri kita. Kita asumsikan diri kita adalah seorang atlet yang dipersiapkan untuk pertandingan. Next. Yang pertama itu bicara tentang disiplin. Orang yang mau melatih dirinya, mempersiapkan dirinya untuk satu pertandingan, seorang atlet kita bicara, dia harus memiliki kedisiplinan. Karena kedisiplinan cuma satu-satunya jalan untuk menjadi sukses dan menang. Banyak sekali orang yang punya talenta tapi tidak punya kedisiplinan. Dia tidak giat berlatih, tidak melatih dirinya untuk menjadi disiplin. Ia males-malesan, bikin dia drop. Dan seringkali kita lihat banyak orang yang punya talenta mungkin tidak maksimal, tidak besar, tapi waktu dia disiplin dan melatih dirinya, dia jadi orang yang hebat dan kuat. Banyak sekali. Kita butuh kedisiplinan. Contoh kayak pemain musik, singer,
mereka dilatih untuk memuji menyembah Tuhan. Ada kedisiplinan yang harus dikerjakan. Jam berapa kita latihan? Jam 7. Berarti kalau jam 7 kita mulai, jam setengah 7 sudah datang, sudah prepare, dan jam 7 kita mulai. Waktu kita bikin diri kita menjadi disiplin, latihan kita pasti maksimal. Waktu latihan kita maksimal, talenta kita pun akan jadi maksimal. Pujian penyembahan kita pun akan semakin maksimal karena kita mendisiplinkan diri kita. Tapi coba kalau misalnya kita bilang, jam 7 ya kita latihan. Ya kok jam 7 memang, tapi baru mandi. Jam 7 baru mandi. Habis mandi nanti baru panasin motor, baru jalan, sampailah ke tempat latihan jam 7.45. Kalau dia tidak mampu mendisiplinkan dirinya, bagaimana talentanya bisa maksimal? Tidak akan pernah bisa. Kalaupun bisa naik talentanya, tapi tetap akan ketutup dengan orang-orang yang mendisiplinkan dirinya, berlatih lebih maksimal. Sekalipun talentanya mungkin tidak lebih besar daripada orang ini, tapi dia akan kalah dengan orang-orang yang berlatih. Next, latihan. Train kan latihan kok. Iya, train memang latihan, tapi latihan yang di sini dimaksudkan bukan tentang train latihan, tapi bicara tentang pengulangan. Kalau kita bilang tentang belajar ya udah cuma sebatas belajar, tahu. Tapi kalau sudah latihan, apa yang kita tahu kita lakukan secara berulang-ulang. Kita lakukan secara terus-menerus. Kita lakukan tanpa jemu-jemu, tanpa bosan, kita lakuin itu. Latihan bicara tentang melakukan hal yang kita tuju dengan terus-menerus. Setiap saya jalan ke Koni, jogging, saya ketemu dengan orang-orang yang sama terus untuk melatih diri mereka. Atlet lari, atlet loncat, apa itu? Loncat yang pasir itu apa ya namanya? Lompat jauh. Lompat jauh. Yang lompat jauh itu orangnya orang yang sama, dan mereka melakukan latihan mereka di jam yang sama, dan mereka lakukan setiap hari. Latihan bicara tentang pengulangan yang dilakukan tanpa jemu-jemu. Pengulangan ini kalau kata orang bicara tentang ibu dari kesuksesan, ibu dari kesempurnaan. Kan tahu istilah practice makes perfect. Tanpa latihan kita tidak akan pernah bisa sempurna. Tanpa pengulangan latihan kita tidak akan pernah bisa jadi sempurna. Maka kita butuh untuk melatih diri kita. Next, ujian. Hasil dari kedisiplinan dan latihan kita setiap hari akan mengalami ujian. Tujuan dari ujian adalah melihat kualitas dan kemahiran kita. Ada target yang kita tuju. Waktu kita latihan nih, kita angkat barang. Hari ini kita angkat 15 kilo. Mungkin kita lakukan dengan agak susah ya, 15 kilo. Lalu besok atau minggu depan kita harus naikkan target kita. Waktu kita merasa 15 kilo ini sudah tidak berat lagi buat kita harus naikin jadi 20 atau 25 kilo. Kita tes lagi, kita angkat lagi. Bisa tidak kita angkat? Begitu kita sudah lewatin itu, kita naik lagi ke 30 kilo. Dan begitu seterusnya. Tanpa hal itu kita uji, kita tidak akan pernah tahu seberapa mahir atau seberapa kuat kita. Dalam menghadapi hidup kita, di dalam menghadapi permasalahan kita, dalam bentuk apapun itu, tetap akan ada ujian demi ujian yang kita hadapi. Maka kita perlu melatih diri kita supaya setiap ujian datang kita lewati. Setiap ujian yang baru datang kita lewati. Jangan sampai ujian yang lama terulang lagi. Masalahnya itu aja, kita tidak bisa lewati ujian itu. Bahaya sekali kalau kita ada di dalam fase itu. Waktu kita melatih diri kita pasti melewati ujian demi ujian. Naik kelas terus, upgrade diri terus. Karena latihan akan mengupgrade kapasitas kita. Next, what to train. Yang nomor 1, Oke, dari sini aja. What to train, apa sih yang harus kita latih dari diri kita? Yang pertama, kita harus melatih diri kita untuk menjadi penyembah yang benar. Next, Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan dari bangsa Yahudi, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalamnya dalam roh dan kebenaran.
Ayat ini bilang sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saya sudah sampaikan tadi bahwa tren yang saya maksudkan adalah melatih diri kita. Bukan dilatih, tapi kita melatih diri kita untuk menjadi penyembah yang benar. Penyembahan dalam Yohanes 4:21-24 ini pakai bahasa Yunani proskuneo, yang artinya yang pertama itu tentang tukis. Kita tidak mungkin asal kis orang. Tiba-tiba kita ketemu sama, baru pertama kali datang ke kopi kece, ketemu sama security, terus kita bilang, tidak mungkin. Tidak mungkin kita asal sembarang mencium orang. Ya kan? Otomatis kita mencium atau kita menyembah satu figur yang kita kenal. Tidak sembarangan. Atau saya kasih perumpamaan seperti ini. Saya punya hubungan dengan istri, lalu ada satu orang lain, saya lagi sama istri, yang satunya bilang kayak gini, kok tunjukinlah rasa sayangnya dengan membelai kepala Cece. Kok cobalah pegang tangan Cece. Kok cobalah gandeng Cece. Risih enggak? Saya kenal dengan istri saya. Saya tahu bagaimana saya harus mengasihi istri saya dengan cara yang bagaimana. Saya punya cara sendiri karena saya kenal dengan istri saya. Seorang penyembah yang benar adalah seorang penyembah yang kenal dengan Tuhannya. Bukan seorang yang dipaksa oleh person ketiga untuk melakukan apa yang dia mau. Nah makanya GBI Rock agak sedikit berbeda dengan teman-teman kita yang lain. Di sini tidak pernah dibilang, mari angkat tanganmu, mari bangkit berdiri. Enggak, karena kita sudah bukan anak sekolah minggu lagi yang harus dibilang, ayo adik-adik angkat tangannya. Ini tepuk tangan ya, bukan angkat tangan. Ayo adik-adik tepuk tangannya. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Enggak, kita adalah seorang yang men. Kita adalah seorang yang dewasa. Orang yang mengenal siapa yang kita sembah. Waktu kita kenal siapa yang kita sembah, kita tahu kita harus berbuat apa. Dulu waktu saya masih kecil, ada polisi lewat. Saya tidak kenal dia siapa. Saya tidak pernah tahu pangkatnya apa waktu masih kecil. Saya tetap. Atau kita kalau misalnya presiden lewat, ada iring-iringan, otomatis waktu dia melambai, kita akan melambai. Atau kita akan melakukan penghormatan dengan cara kita menghormati. Itu manusia loh. Itu presiden loh. Itu polisi loh. Tapi bagaimana waktu kita menyembah Tuhan kita? Kita tahu kita harus mengangkat tangan kita, ayo udah lakuin. Orang yang kita kenal, kita tidak perlu sampai diarahin, ayo angkat tangan yuk, ayo tepuk tangan yuk. Enggak. Penyembah yang benar adalah penyembah yang kenal dengan siapa yang dia sembah. Waktu kita kenal dengan siapa yang kita sembah, otomatis kita akan mengekspresikan rasa cinta kita secara bebas pada siapa yang kita sembah. Saya akan lakukan itu dengan istri saya. Saya akan bilang, kamu cantik. Saya akan bilang, mungkin saya elus kepalanya tanpa disuruh oleh orang-orang tertentu. Karena saya kenal, karena saya mengasihi. Tidak perlu dipaksa untuk lakuin itu. Next. Apa yang harus kita latih? Menjadi penguasa atas diri kita. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 1-5. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Kita lihat kondisi akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Next. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita lihat kondisi zaman hari-hari ini membuat kita, saya dan saudara, sulit sekali menguasai diri kita. Kita dikuasai oleh hawa nafsu. Kita dikuasai oleh kemarahan. Di situ dibilang tidak bisa mengekang diri. Garang. Kalau sudah ngomong garang ya, wah. Dikit-dikit marah. Ketemu sama tukang parkir dikit marah kalau misalnya dia salah parkirin atau apapun itulah. Ada masalah sepele marah. Pokoknya semuanya mau marah. Ini keadaan kita pada akhir zaman ini.
Nah, kita harus melatih diri kita untuk mampu menguasai diri kita. Seperti Rasul Paulus bilang waktu dia masuk ke dalam satu pertandingan, dia melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Kita harus mampu menguasai diri kita. Setidaknya perkataan kita, setidaknya pikiran kita, perbuatan kita. Waktu ada orang yang buat jahat sama kita, bisa enggak kita tetap bilang, ya udahlah. Waktu orang buat suatu hal yang tidak mengenakkan dalam hidup kita, atau menyakiti, menyinggung, atau ngatain kita, bisa enggak kita bilang, Tuhan ampuni dia, lepaskan berkat, katakan, Tuhan aku mengasihi dia. Firman kan bilang kita harus mengasihi musuh kita. Bukan cuma sekadar mengasihi, bahkan kita harus mengasihi, melepaskan berkat, mendoakan supaya orang-orang yang kita musuhi itu mendapat berkat. Zaman sekarang ini mengerikan sekali. Mengendalikan diri itu suatu hal yang sangat murah. Sulit sekali buat kita untuk mengendalikan diri. Buat belanja misalnya, baru buka Shopee dikit, sebenarnya tidak perlu sih. Buka Shopee, buka Tokopedia, ada promo free ongkir. Semua hal yang tidak dibutuhkan dicari. Atau Shopee Rp1, tidak perlu jajan, tidak pengen makan, akhirnya jajan. Tidak mampu mengendalikan diri. Sulit sekali. Saya pun lagi dalam proses melatih diri saya supaya saya bisa menang atas diri saya sendiri. Bukan bicara tentang yang seharusnya mengendalikan diri atau menguasai diri kita kan Tuhan. Iya benar, harusnya Tuhan yang menguasai diri kita. Tapi dalam train yang saya maksudkan tentang melatih diri kita adalah melatih diri kita untuk menguasai diri dari hawa nafsu, dari keegoisan, dari suka-sukanya kita. Wah, ini pelajaran yang sangat sulit buat saya untuk menguasai diri. Karena saya pribadi pun kadang-kadang ya masih gampang terpancing. Gampang sekali terpancing kalau lihat ada hal-hal yang tidak benar, otomatis dengan spontan pun akan merespon dengan perkataan. Kayak yang lalu saya ada ceritakan waktu evaluasi dengan Pastor Togap ada sampaikan sesuatu, saya secara spontan saya ngomong, enggak kayak gitu bang. Nah bisa enggak? Bahkan untuk hal yang baik sekalipun kita enggak. Kita tetap mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan perkataan kita. Next. 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Kita harus belajar melatih diri kita untuk menguasai diri kita. Bukan dikuasai oleh iblis, bukan dikuasai oleh hawa nafsu, bukan dikuasai oleh orang lain, tapi kita menguasai diri kita dan Tuhan berotoritas atas kehidupan kita. Jangan mau dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif yang bilang, ayo pukul. Jangan mau dikuasai oleh pikiran, dia itu memang kayak gitu. Akhirnya memancing diri kita untuk ngatain juga, bergosip juga, membuat hoax juga. Kita akan gagal terus melewati fase trade kita. Next, apa lagi yang harus kita latih? Menjadi pribadi yang visioner. Kita harus melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang visioner. Hari-hari ini saya diingatkan tentang Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini janji Tuhan terhadap Yosua. Kalau kita tahu tentang Yosua seorang pribadi yang sangat visioner. Waktu dia diutus mengintai tanah Kanaan, apa yang dia lihat bukan mata fisik manusia, tapi apa yang dia lihat adalah visi yang Allah berikan. Tanah yang penuh susu, berlimpah dengan madu. Bukan seperti 10 pengintai lainnya yang kembali dan bilang, wah itu kita tidak bisa masukin. Kita tidak bisa lewatin itu, di situ bangsanya raksasa semua, tembok Yeriko begitu tinggi, kita tidak mampu untuk menerobosnya. Tapi Yosua punya pribadi sebagai seorang yang visioner. Dia melihat janji Tuhan yang jauh di sana.
Dia siap untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, dan dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia selama perjalanan keluar dari Mesir dan sampai kepada tanah Kanaan. Dia tahu Tuhan yang sama akan bawa dia masuk ke dalam dan memenangkan tempat itu. Waktu kita melatih diri kita, mungkin kita capek. Lihat, kalau misalnya seorang atlet angkat berat 25 kilo, capek terus. Tapi kita lihat hasilnya apa? Jauh ke depan kita akan jadi orang yang lebih prima. Jauh ke depan kita akan jadi orang yang lebih kuat. Jauh ke depan kita akan menjadi orang yang lebih siap. Kita harus melihat jauh ke depan. Karena ada rancangan Tuhan yang besar menanti kehidupan kita. Sama seperti Yosua. Waktu dia mau masuk ke dalam tanah Kanaan, 7 hari dia harus muter-muterin itu tembok Yeriko itu, sampai akhirnya runtuh dan mereka masuk tanpa berperang dan akhirnya menang. Ada janji Tuhan yang menanti kita, ada berkat Tuhan yang menanti kita. Waktu kita masuk ke dalam satu gelanggang pertandingan iman, ada mahkota kehidupan yang kekal menanti kehidupan kita. Jangan sampai kita kalah. Persiapkan diri kita, karena hidup kita dalam bentuk apapun, sebagai apapun kita, akan diperhadapkan dengan pertandingan demi pertandingan. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, kita bisa kalah. Tapi kalau kita mempersiapkan diri kita dengan baik, kita akan siap menghadapi pertandingan kita. Dan Tuhan Allah yang luar biasa itu akan menuntun kita mencapai kemenangan kita. Amin. Next. Latihan tidak akan membuat bebanmu berkurang, tetapi membuat dirimu lebih kuat untuk menanggungnya. Kalau hari-hari ini ada yang latihan, kita bilanglah seorang atlet, saya undang pemusik, kita bilanglah seorang atlet yang mempersiapkan dirinya, dia hari-hari harus ngangkatin bench press lah. Ini apa nih? Angkat berat. Angkat berat awal-awalnya 50 kilo, dia angkat akan terasa sangat berat. Tapi karena dia lakukan dengan disiplin, karena dia lakukan dengan berulang-ulang, dan dia terus uji dirinya, berat dari 50 kilo itu tidak berkurang. Barbel ini tetap 50 kilo, tidak berkurang sama sekali. Tetapi tubuh kita lebih kuat untuk menanggung 50 kilo ini. Kita harus melatih diri kita, jangan sampai kita kalah di dalam pertandingan iman kita. Kita harus terus menjadikan diri kita melihat hal-hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan. Sekalipun kita menghadapi pergumulan, sekalipun hidup kita adalah masuk ke dalam fase latihan-latihan yang berat, yang buat kita harus keluar dari zona nyaman kita, yang buat kita bilang, oh Tuhan aku tidak kuat, oh Tuhan aku sudah tidak sanggup lagi. Tapi percayalah, ubah diri kita, punya mindset seorang yang visioner. Seperti Yosua yang seorang visioner. Dia melihat tanah Kanaan berlimpah susu dan madu. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Ada mahkota kehidupan yang menanti kita. Seseorang yang melatih diri kita, menguasai diri kita secara utuh. Tidak dikuasai oleh kejahatan, tidak dikuasai oleh si jahat, tidak dikuasai oleh keegoisan kita, tidak dikuasai oleh hawa nafsu kita. Kita berhak untuk mahkota kehidupan kita. Penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kami boleh menguasai diri kami secara utuh, dan kami boleh menjadi pribadi yang visioner, sehingga kami melihat bahwa Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hari depan kami Engkau Allah yang bertanggung jawab. Ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami.
For all my life, I am yours, forever yours. So here I vow to live you right, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever Terima kasih untuk Pastor Adin yang sudah menyampaikan firman. Semoga firman-Nya boleh menjadi rema buat hidup setiap kami. Kami GBI Rock Jambi mengucapkan selamat datang untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, kepada Saudari Santi, Saudara Nando, Saudara Alfredo, dan Saudari Nika. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum memiliki ibadah yang tetap, kami mengundang untuk beribadah bersama kami setiap hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini. Sebentar kita juga akan memberi persembahan. Sembari kita mempersiapkan persembahan kita akan melihat news minggu ini. The shadows of my yesterday clouded up my faith to pray. Shalom warga kerajaan, selamat datang di Kingdom Celebration GBI Rock Jambi. Bersama saya Desika, saya newcaster Anda minggu ini. Kingdom Celebration minggu depan bertempat di Main Hall Kopi Kece jam 10 pagi. Kingdom Mesianik atau Komsel diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pada jam 19.30. Bagi yang rindu untuk berkomunitas dan berkumpul bersama, dapat menghubungi Yolanda pada nomor telepon di bawah ini. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian yang butuh dilayani secara pribadi, dapat menghubungi Pak Andreas atau Pak Adit pada nomor telepon di bawah ini. Setiap informasi mengenai kegiatan GBI Rock Jambi dapat diakses melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung di dalam grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Asher. Formulir yang telah diisi dapat dikumpulkan kembali kepada Asher. Call Center GBI Rock Jambi kini hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, info dan pendaftaran keanggotaan jemaat, info dan pendaftaran pelayanan khusus, info dan pendaftaran pelayanan darurat, info dan pelayanan penghiburan, info dan pendaftaran pemberkatan rumah atau usaha, serta info pelayanan lainnya. Bisa menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. GBI Rock Jambi telah melakukan aksi peduli kasih pada tanggal 3 Mei 2021. Berikut tayangan aksi peduli kasih GBI Rock Jambi.
Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 13 Mei 2021 akan dilaksanakan secara online. Link ibadah akan dibagikan melalui grup WhatsApp Kingdom Family dan media sosial GBI Rock Jambi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa minggu depan. We will help you to fulfill your destiny. Happy Sunday and God bless you. Ada pengumuman tambahan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang berjemaat di GBI Rock mendapatkan promo khusus dari Kopi Kece dengan membeli 1 makanan gratis 1 minuman. Promo hanya berlaku setiap hari Minggu selama bulan Mei. Makanan minimal 15.000 mendapatkan free minuman apa saja seharga 18.000. Caranya hanya dengan menyebutkan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari adalah jemaat GBI Rock Jambi. Mari kita angkat persembahan kita. Melebihi kepala sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita katakan kami warga kerajaan Allah. Sadar dan percaya bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Hari ini kami berenang membawa kesempatan yang terbaik dari Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Percaya dengan amin. Tetap menjaga jarak. Bayang kau sambut dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amanah bagiku. Seorang jiwa dan apabila ku serahkan ku rencanamu Tuhan. Kerajaan aku hanya Kau yang layak kita. Ajar Kau Tuhan, anugerah perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Berikan semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajar Kau Tuhan, anugerah perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Berikan semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu bagi kami. Kau memberikan urapan yang baru bagi kami. Kau memberikan kasih setiamu yang luar biasa atas kami Tuhan. Sehingga pada siang hari Tuhan kami selalu bersyukur. Kami selalu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami melihat campur tangan Tuhan begitu luar biasa bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan janji firman-Mu akan terus Kau genapi atas hidup kami. Kami mau berlatih terus dengan iman kami terhadap Engkau Tuhan. Kami mau menjadi pelatih-pelatih yang berkenan di hadapan-Mu. Agar setiap penyembahan kami, iman kami terhadap-Mu Tuhan. Kami mau naik kelas di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus Tuhan mau naik di hadapan-Mu Tuhan. Agar ketika Engkau melihat kami, Kau memanggil kami, Kau tetap melihat kami setia di dalam panggilan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah kami terus memperlengkapi hidup kami. Hati kami itu terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sedang menaburkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa ya Allah. Kau memberkati hamba-Mu, Kau mengurapi dan Kau pakai secara
secara luar biasa di kota Jambi ini Tuhan. Bahkan Kau pakai bagi generasi-generasi muda yang ada di kota ini Tuhan. Pakai dan urapi Tuhan. Kasih setiamu terus bertambah-tambah bagi hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati anaknya. Bahkan gembala-gembala senior kami Tuhan, kami memberkati mereka. Kami mengurapi mereka di dalam nama Yesus. Kau memberkati Pak Timotius Arifin ya Tuhan. Kau memberkati Pak Roni Daud. Kau memberkati Pak Togap ya Tuhan. Kau memberkati Pak Andreas ya Allah. Berkat-Mu yang baik yang berlimpah atasmu ya Tuhan tercurah bagi mereka ya Tuhan. Kemanapun Tuhan membawa mereka, kemanapun mereka dalam pelayanan, urapan yang baru, urapan spesial Tuhan selalu berikan atas kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati anak cucu mereka, berkati rumah tangga mereka. Biarlah hidup mereka selalu berkenan kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah Tuhan kami berikan kepada pekerjaan-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kau kembalikan berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Sesuai janji firman-Mu atas hidup kami. Engkau memberkati tangan-tangan sudah memberi ya Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan hal yang baik daripada Engkau ya Tuhan. Kau memberkati kesehatan kami, Kau memberkati masa depan kami, bahkan Kau memberkati pendidikan kami Tuhan, bahkan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berkenan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau umat-Mu sudah datang hari ini Tuhan, Kau memberkati kami. Kami percaya Tuhan, waktu yang kami berikan dan tenaga yang kami kasih kepada Kau ya Tuhan, Kau juga akan kembalikan kepada kami ya Tuhan. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada siang hari Tuhan, Kau memberkati mereka ya Allah. Memberkati imam-imam Lewi, memberkati asur kolektan ya Tuhan. Semua kami di dalam berkat Allah yang sama ya Tuhan. Berkat Allah melimpah atas kehidupan kami. Bahkan pada siang hari juga Tuhan kami berdoa bagi kota Jambi. Shalom bagi kota Jambi, diberkatilah di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap penduduknya, diberkati pemerintahannya, diberkati aparat keamanannya, semuanya mendapatkan kasih karunia daripada Engkau ya Tuhan. Bahkan umat-Mu yang tidak datang pada siang hari ini Tuhan, mereka yang sakit di rumah Tuhan, berkati mereka. Urapan yang baru mengalir, kesehatan yang baru tercurah bagi mereka. Bahkan umat-Mu yang ada terpapar COVID-19 ya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan, terjadi mujizat yang baru ya Tuhan. Terjadi mujizat atas kehidupan mereka. Biarlah mereka berharap kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan Indonesia Tuhan mengalami segala bencana alam ya Tuhan, kami minta berikan roh yang baru bagi mereka, berikan kekuatan yang baru bagi mereka. Biarlah mereka tetap melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Engkau memberikan masa depan yang baik bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami, hidup yang berkenan kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami melewati hamba-Mu ya Allah.